Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, sore ini kita dapat berkumpul lagi dalam acara kajian sunnah tarbiyah ruhiyah BTKP FKUA Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Pada kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Syamsul Ma'arif MPDI. Beliau adalah pengurus wilayah IKA di Jawa Timur. Dengan tema hari ini adalah urgensi meneguhkan iman kepada takdir Allah dan memaksimalkan ikhtiar dalam segala keadaan. Pertama-tama, marilah kita mendengarkan tilawah Al-Quran dari Dr. Muhammad Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kaffar. Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanah wallahul wahidul qahhar. Dan artinya, diturunkanlah kitab Al-Quran ini berasal dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan hak. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang bersih. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, kami tidak menyembah mereka, kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta, sangat ingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Dr. Muhammad Asmi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Syamsul Ma'arif dengan tema urgensi meneguhkan iman kepada takdir Allah dan memaksimalkan ikhtiar dalam segala keadaan. Kepada seluruh peserta, apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan langsung di akhir materi atau menggunakan fitur kolom chat. Oke, untuk menghemat waktu, marilah kita dengarkan kepada Dr. Andes Haji Syamsul Ma'arif, Ustadz kita, kami persilahkan, Ustadz. Oke, teman-teman. Mohon informasi dulu, dokter. Suara saya jelas terdengar, apakah tidak terdengar? Siap, Ustadz. Suaranya jelas terdengar, Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian tarbiyah ruhiyah dirahmati Allah. Ini adalah kajian kita urgensi meneguhkan iman kepada takdir Allah dan memaksimalkan ikhtiar di segala keadaan. Ini basicnya adalah sebuah bab di dalam kitab yang sangat terkenal sekali, Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, yang ditulis oleh Imam Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Dialah penulis, pemikir, peletak dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disitulah kita bermadhab. Mengapa saya memilih tema ini? Kalau dulu informasi orang-orang yang meninggal karena COVID itu masih di lingkaran terjauh dari kita, maka kira-kira sudah hampir 1 atau 2 bulan ini, pekan-pekan ini, informasi tentang orang-orang yang meninggal karena COVID ini sudah ada di lingkaran terdekat kita. Ada saudara kita, ada orang tua kita, ada kakek kita, ada paman kita, bahkan ada menantu-menantu kita. Nah, secara fitrah sebagai manusia, hal itu memunculkan kesedihan. Hal itu menyeruakkan kepanikan, kekhawatiran. Bahkan kadang-kadang kita dapati informasi kemarin atau 2 hari yang lalu, ada saudara kita yang masih chat dengan kita, masih ngobrol di WA dengan kita, tiba-tiba kita mendapatkan informasi sudah tidak ada karena COVID yang sekarang sedang menyerang di seantero jagat ini. Itulah sebabnya maka materi-materi seperti ini bisa meneguhkan iman, yang kata teman-teman dokter itu diharapkan bisa memicu peningkatan imunitas di dalam tubuh. Nah, urgensi meneguhkan iman kepada takdir Allah dan memaksimalkan ikhtiar di segala bidang. Dilanjut slide-nya. Slide yang pertama. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan bahwa dalam beriman kepada takdir Allah, kita sesungguhnya mengimani 4 perkara substansial. Yang pertama adalah mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dicakup oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman itulah yang menjadi poin penting dalam poin beriman kepada takdir Allah, yang menjadi salah satu di antara rukun iman kita. Yang kedua, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini telah Allah tuliskan di Lauh Al-Mahfuz. Jadi kalau kita melihat dalam banyak referensi, sesungguhnya sebelum penciptaan manusia, itu takdir dan ketetapannya sudah ditetapkan. Nah, ketika manusia itu lahir dalam bentuk calon manusia di dalam rahim ataupun perut ibu, maka ketetapan itu diturunkan dari Lauh Mahfuz dan dituliskan kepada sang calon bayi untuk kehidupannya. Nanti kita akan bisa menemukan referensi-referensi yang menjelaskan masalah ini. Yang berikutnya adalah mengimani masyiatullah. Jadi mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha berkehendak. Dan yang keempat, yang terakhir, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari,
Beriman kepada takdir Allah adalah mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah makhluk ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kerangka berpikir seperti ini, sesungguhnya Allah hadirkan ketenangan di dalam hati kita. Allah hadirkan ketenangan di dalam sanubari kita. Kita tidak gampang diguncang, tidak mudah dikoyak oleh segala sesuatu yang tidak memiliki referensi ataupun tidak memiliki dasar. Jadi kita akan mendalami pembahasan masalah ini. Silakan slide berikutnya. Kemudian ini salah satu referensinya. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika menulis bab tentang takdir, itu beliau menggunakan salah satunya adalah referensi hadis ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa was-shadiqul masduq. Sesungguhnya Rasul itu digelari sebagai as-shadiq al-masduq, orang yang jujur dan lagi terpercaya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa haddatsana Rasulullah, telah bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Berarti kalau kita lihat di dalam hadis ini, dalam perspektif ilmu hadis, ini yang berbicara adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, di mana teksnya berbunyi bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sekedar sedikit saja, ada hadis itu yang berbunyi kakekku mendengar dari ayahnya, dan dia mendengar dari fulan, dia mendengar dari fulan bahwa Nabi bersabda. Itu sanadnya atau orang yang menyampaikannya sudah menjadi 3, 4, atau 5 sanad. Tetapi hadis ini menjelaskan bahwa yang bersabda langsung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lihat mengapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menggunakan teks ini sebagai referensi dari pembahasannya tentang takdir. Inna ahadakum yujma'u khalqah fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap orang di antara kalian itu dihimpun, dikumpulkan di rahim ibu kalian dalam bentuk nutfah. Nutfah itu air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian sesudah itu terjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging. Thumma yursalu ilaihi malak fa yunfakhu fihi ruh. Dan pada saat gumpalan itu sudah menjadi daging atau zigot, maka dikirimkanlah, ditugaskanlah seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepada calon bayi ini. Wa yu'maru bi'abati kalimat, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal. Yang pertama, tentang rezekinya. Yang kedua, tentang ajalnya. Yang ketiga, tentang amalnya. Dan yang keempat, tentang kesudahan hidupnya. Apakah dia termasuk orang yang berbahagia, apakah termasuk orang yang sengsara. Kemudian bersabda Nabi, "Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuh." Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'mal bi'amal ahli jannah. Sungguh ada di antara kalian seseorang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga.
hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira, sampai seolah-olah tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu jengkal. Fayasbiqu ahli kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Kemudian maka tiba-tiba dia meninggal dan dia masuk ke dalam neraka. Padahal dia selalu berkomitmen melaksanakan amalan ahli-ahli surga. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amil ahli nar. Ada juga di antara kalian orang yang beramal dengan ahli-ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira. Sampai seolah tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu jengkal. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi ahli jannah fayadkhulaha. Nah, kemudian dia meninggal. Sesaat sebelum dia meninggal, dia mengamalkan amalan ahli surga dan dia memasukinya. Nah, kita lihat kenapa Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari menggunakan hadis ini untuk menjelaskan tentang takdir kepada kita. Dan itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah kita semuanya ini. Dilanjutkan di scroll, Mas Dokter. Ini sudah selesai satu terjemahan, sudah selesai, dilanjutkan lagi. Oke. Hadis ini menjelaskan tahapan atau proses tentang penciptaan manusia. Yang pertama, manusia itu diciptakan dari setetes mani yang kemudian dikumpulkan di dalam perut atau rahim seorang ibu. Jadi redaksi hadis tadi itu jelas menggunakan kata ibu, bukan kata wanita. Kalau wanita bisa saja bukan ibu, bisa saja orang yang lainnya. Artinya hadis ini menjelaskan perspektif halal dan haram di dalam perhubungan. Jadi sejak awal Nabi menggunakan istilah secara spesifik dikumpulkan di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Ustaz, dilanjut Ustaz. Terputus ya? Iya Oke. Ustaz. Mohon maaf. Iya Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu, hadis ini secara spesifik sudah menggunakan kata atau vocab kosakata ibu. Itu untuk menjelaskan status halal dan tidaknya hubungan. Jadi diciptakan dari setetes air mani dari seorang suami dan bertemu dengan telur seorang istri, maka disebut ibu. Yang kedua, kemudian berubah menjadi segumpal daging yang dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan. Yang ketiga, kemudian ditiupkan roh ketika mencapai waktu tertentu yang ditetapkan. Yang keempat, diperintahkan penulisan 4 perkara kepada calon manusia ini. Yang pertama adalah rezekinya, ajalnya, amalnya,
akhir keadaannya, bahagia atau sengsara. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari itu menulis di dalam kitabnya bahwa takdir tersebut Allah sudah tetapkan di dalam Lauh Al-Mahfuz. Kemudian saat seorang calon manusia sudah berada di dalam rahim ibunya dalam bentuk segumpal daging, yang di dalam hadis yang lainnya berusia 120 hari, maka ditetapkanlah takdir kepadanya untuk kehidupannya. Jadi kita bisa lihat dalam penjelasan ini bahwa sesungguhnya ketetapan ataupun takdir manusia itu jauh-jauh hari sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disimpan di dalam Lauh Mahfuz. Kemudian ketika suami istri menikah dan mau melahirkan seorang bayi pada usia tertentu yang sudah ditetapkan, diutus sama malaikat untuk menetapkan baginya 4 hal dalam kehidupannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan bahwa takdir itu sudah Allah tetapkan sejak manusia bahkan belum lahir di muka bumi. Sehingga ini memberikan keteguhan, memberikan ketenangan di dalam hati manusia. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia sedikit pun tidak akan bisa mengubah, apalagi membatalkan takdirnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya dan kasih sayangnya. Silakan di-scroll pada slide berikutnya. Ini ada sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2653 dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini telah mencatatkan takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Jadi itu merupakan suatu informasi bagi kita semuanya. Allah sudah menetapkan takdir ciptaannya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Silakan dilanjutkan slide berikutnya. Kemudian ada hadis riwayat Tirmidzi nomor 2155 dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Disebutkan inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan adalah pena. Faqalabtu. Kemudian Allah berfirman kepada pena, tulislah, uktub. Faqala ma aktubu qala aktubul qadar. Pena berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang akan terjadi selamanya. Itu hadis riwayat Tirmidzi nomor 2155. Silakan di scroll slide berikutnya. Nah, ini sekarang kita mulai membahas tentang takdir itu sendiri.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebentar Bu ya. Ustaz. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan mulai mendalami tema yang sudah kita tampilkan dengan judul di atas. Dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu menjelaskan secara khusus bagian akhir hadis ini. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, banyak orang berburuk sangka. Berburuk sangka kepada Allah dengan bertanya, bagaimana mungkin ada seorang yang selama hidupnya melakukan amalan ahli surga hingga diumpamakan jarak antara dirinya dan surga hanya sejengkal, kemudian masuk neraka? Banyak orang-orang yang bertanya seperti itu. Dan ini adalah kebutuhan logika kita untuk menemukan jawabannya. Nah, beliau menegaskan penjelasannya tentang bagian akhir hadis ini. Yang dimaksud ada orang-orang yang beramal dengan amalan ahli surga kemudian pada akhirnya masuk neraka. Beliau memberikan penjelasan amala di ahli jannah fima yabdulin nas, yaitu orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga tetapi ketika ia dilihat oleh manusia menginginkan publisitas, menginginkan keterkenalan. Nah, contoh orang-orang seperti ini sangat mungkin ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang ini beramal seperti amalannya ahli surga. Tetapi yang tidak diketahui oleh manusia adalah orang-orang ini beramal untuk mendapatkan pujian manusia. Jadi di satu sisi mereka adalah orang-orang yang beramal yang dalam pandangan manusia itu beramal seperti amalannya ahli surga. Tetapi sesungguhnya orang ini beramal bukan karena Allah. Mereka adalah orang-orang yang beramal selain niat karena Allah. Nah, itulah sebabnya kemudian Nabi mengatakan orang ini pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Meskipun nampak dari luar seperti amalannya ahli surga. Nah, ada juga yang ajaib. Ada orang yang beramal seperti amalnya ahli neraka. Tetapi di ujung kematiannya, beberapa saat, ia kemudian mendapatkan hidayah dan beramal seperti amalan ahli surga, dan dia atas rahmat Allah masuk ke dalam surga. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin juga menegaskan, demi Allah, kata beliau, Allah hanya akan menerima amalan hamba-hambanya yang mengerjakan amalannya dengan niat tulus ikhlas mengharapkan ridho Allah. Dan Allah sekali-kali tiada akan menghinakannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelas bagi kita sekarang mengapa Syekh
Abul Hasan Al-Asy'ari menggunakan salah satu referensi ini untuk menjelaskan tentang takdir kepada kita. Yang pertama, takdir itu sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Yang kedua, ketika akan lahir calon manusia, Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 perkara untuk yang bersangkutan. Rezekinya, kemudian ajalnya, amalannya, dan kemudian kebahagiaannya dan kesengsaraannya di dalam kehidupan dunia ini. Nah, dalam hadis yang berbeda, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika sudah ditentukan kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang, maka buat apa beramal?" Kata Nabi, "Tidak. Kalian harus tetap beramal dengan niat tulus karena Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Itulah yang akan membebaskanmu dari neraka." Jadi beramal dengan niat ikhlas karena Allah, tidak menginginkan yang lainnya, itu akan membebaskan seseorang dari neraka. Jadi yang terancam oleh neraka adalah mereka-mereka yang beramal tidak dengan niat menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta para jamaah yang dirahmati Allah, ini memberikan penegasan kepada kita bahwa kita memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surganya, jika kita komitmen untuk melaksanakan apapun yang kita kerjakan hanya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sesungguhnya yang dijadikan objek target serangan oleh syaitan. Syaitan tidak menginginkan manusia masuk ke dalam surga. Maka yang dirusak dari manusia adalah niatnya. Syaitan menginginkan manusia menemaninya masuk ke dalam neraka. Maka yang dirusak, yang digoyang dari manusia ketika beramal adalah niatnya dan ketulusannya di dalam menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan, Mas Dokter, slide berikutnya. Nah, ini ada juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Saya baca terjemahnya saja. Nabi Adam dan Nabi Musa satu saat berdebat. Nabi Musa berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah mengecewakan kami. Dan engkau mengeluarkan kami dari surga karena dosamu, wahai Adam." Adam kemudian menjawab, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan firman-Nya dan menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencelaku atas perkara yang telah Allah lakukan? Atas perkara yang Allah telah tentukan kepadaku 40 tahun sebelum Dia menciptakanku?" Maka Nabi bersabda, maka Adam telah mengalahkan Musa di dalam perdebatan itu. Jadi intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan segala sesuatu kecuali atas kehendaknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini menguatkan keimanan kita bahwa tidak akan ada sesuatu
yang terjadi kepada kita sebagai orang-orang beriman kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sekarang ini sedang diributkan oleh masyarakat, orang-orang kampung ya, bukan orang-orang kampus, bukan orang-orang terdidik. Ini adalah tentang korban-korban COVID ini. Jadi masalahnya bergeser, sudah tidak lagi kepada masalah kesehatan, tapi masalahnya sudah bergeser kepada masalah sosial, di mana ada di sebuah perkampungan seseorang yang meninggal karena COVID itu tidak ada yang membantu karena khawatir tertular. Ya, disebabkan karena ilmu. Sekali lagi disebabkan karena ilmu. Jadi, hadis-hadis ini, referensi-referensi ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa tidak akan ada yang bisa mengenai atau mempengaruhi atau bahkan mengubah ketetapan atas diri kita kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "lan yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana." Itu ayat itu menegaskan perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW kepada manusia. Katakan Muhammad kepada manusia, katakan, lan yusiban, tidak akan ada satupun yang mengenai kita kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa maulana, dialah Allah yang memberikan perlindungan, yang memberikan penjagaan kepada kita. Kita lanjutkan, Mas Dokter. Nah, slide berikutnya. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kemahailmuan dan kemaha kasih sayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan takdirnya atas seluruh makhluknya, termasuk manusia. Jadi hadis-hadis itu menjelaskan tentang kemaha berilmuan Allah dan maha rahman rahimnya Allah dalam menetapkan takdirnya atas seluruh makhluknya, termasuk manusia. Nah, poin pertama, ini yang penting untuk kita pegang teguh. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya adalah baik hakikatnya. Bahwa kemudian nampak buruk dalam pandangan manusia, itu semata-mata disebabkan karena cara pandangnya tentang takdir tersebut tidak ditegakkan di atas keimanan. Saya ulangi lagi ya, ini penting. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya adalah baik hakikatnya. Bahwa kemudian nampak buruk dalam pandangan manusia, itu semata-mata disebabkan karena cara pandang manusia tentang takdir tidak ditegakkan di atas keimanan. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, penting sekali bagi manusia itu untuk menyempurnakan keimanannya. Karena keimanan itulah yang menjadi penyelesai dari banyak permasalahan hidup yang dihadapi oleh manusia. Jadi, kadang-kadang kita lupa bahwa problematika di dalam kehidupan manusia itu tidak melulu diselesaikan oleh ilmu. Tidak melulu bisa diselesaikan oleh harta. Tidak melulu bisa diselesaikan dengan kekuasaan. Tapi bisa juga diselesaikan dengan keimanan.
Oleh karena itu, dengan tidak memandang rendah ilmu, harta, dan kekuasaan, maka keimanan juga menjadi penentu ataupun faktor yang membuat manusia bahagia, tentram di dalam hatinya. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang sering kita lupa adalah memandang takdir tidak di atas pemahaman keimanan. Itu pasti salah. Itu pasti salah. Oleh karena itu penting untuk menguatkan keimanan. Sehingga mengedukasi umat, memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pemahaman keberagamaan itu menjadi kebutuhan yang tak terbantahkan, yang tidak bisa kecuali dipenuhi. Siapapun kita, setinggi apa ilmu kita, semelimpah apa harta kita, sekuat apa kekuasaan kita, edukasi ataupun pencerahan itu dibutuhkan. Makanya Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah pencerahan, berikanlah peringatan, karena pencerahan dan peringatan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman. Sekarang poin yang kedua. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Yang karena baik zatnya tersebut, baik pula semua pemberiannya, dan baik pula semua ketetapannya. Maha suci bagi Allah dari memberikan atau menganugerahkan hal-hal yang buruk kepada makhluknya. Karena keburukan dan atau kekurangan adalah keadaan yang dinisbatkan hanya kepada makhluk. Ini kunci. Yang ditulis oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, ini kunci. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Yang karena baik zatnya tersebut, maka baik pula semua pemberiannya dan baik pula semua ketetapannya. Maha suci bagi Allah dari memberikan atau menganugerahkan hal-hal yang buruk kepada makhluknya. Karena keburukan atau kekurangan adalah keadaan yang dinisbatkan hanya kepada makhluk ataupun kepada manusia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, pemikiran ini, keyakinan ini menyelesaikan hampir seluruh persoalan yang dihadapi manusia. Jadi kadang-kadang tanpa bekal ilmu yang cukup, kadang-kadang manusia itu berburuk sangka kepada Allah karena menerima ketetapan yang dalam pandangannya buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan penilaian manusia tentang takdirnya, apakah takdirnya baik, apakah takdirnya buruk. Karena semua takdir dan ketetapan Allah adalah baik untuk makhluknya. Disebabkan apa? Karena Allah adalah zat yang maha baik. Jadi kalau panjenengan memegang sebuah botol dan kemudian panjenengan tuangkan di dalam gelas isinya, maka yang keluar adalah apa yang ada di dalamnya. Tidak mungkin ketika panjenengan memegang botol madu, ketika dituang, yang keluar adalah air. Yang keluar adalah minyak. Yang keluar adalah zat cair selain madu yang ada di dalam botol tersebut. Jadi, karena Allah adalah zat yang maha baik, maka ia menjadi sumber kebaikan.
apa yang keluar dari sumber adalah apa yang diterima oleh orang. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta para jamaah, buruknya takdir itu hanya ada dalam penilaian manusia. Jadi Allah itu menetapkan takdirnya dengan takdir kebaikan. Tetapi karena ketiadaan ilmu manusia, maka yang difahami manusia adalah bahwa Allah menetapkan takdir buruk untuknya. Saya akan berikan contoh kepada panjenengan semuanya. Seorang anak yang mungkin masih berusia 2 tahun ataupun 3 tahun, dia bermain gunting dengan menggunting-gunting kertas atau bermain pisau dengan mengiris-iris kertas atau mengiris-iris sayur-sayuran. Nah, anak ini tidak cukup paham karena minimnya pengetahuan bahwa gunting dan pisau itu bisa sangat membahayakannya. Maka ibunya, ayahnya mengambil darinya pisau gunting yang digunakannya untuk bermain. Anak ini meronta, anak ini menangis, dan anak ini merengek untuk meminta kembali gunting dan pisaunya. Dia berpikiran bahwa pisau ataupun gunting yang diambil adalah keputusan buruk. Keputusan itu mengganggunya dalam asyiknya bermain menggunting-gunting ataupun memotong-potong. Mengapa anak itu berpikiran seperti itu? Karena anak itu tidak memiliki pengetahuan tentang bahayanya gunting itu, pisau itu yang barangkali bisa mengancamnya secara fisik. Itulah manusia. Dalam keterbatasan ilmunya, dalam keterbatasan pengetahuannya, ia kadang-kadang menilai keputusan Allah itu buruk untuk dirinya. Dia kadang-kadang menyimpulkan bahwa Allah memberikan keputusan buruk untuknya. Nah, padahal keputusan mengambil pisau dari anak kecil itu adalah kebaikan dalam pengetahuan orang tuanya. Keputusan mengambil gunting itu dari anak itu adalah kebaikan dalam ilmu atau pengetahuan orang tuanya yang pada saat yang bersamaan itu tidak dimiliki oleh sang anak karena anaknya masih bayi. Jadi itulah fakta yang kadang-kadang berkembang di tengah-tengah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, kadang-kadang banyak orang-orang yang menilai buruk tentang kematian. Saya ulangi lagi. Kadang-kadang karena ketiadaan pengetahuan, orang mengatakan bahwa kematian itu adalah keburukan. Padahal bukan. Kematian itu bukan keburukan dalam pandangan Islam. Baik buruknya seseorang bukan pada saat kematiannya, baik dan buruknya itu terletak pada kesudahannya. Sehingga karena ketiadaan pengetahuan seperti ini, kadang-kadang orang begitu tenggelam habis-habisan dalam kematian dan berpikir betapa buruknya kematian itu. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, referensi-referensi seperti ini menguatkan keyakinan kita. Jadi kalau tentang sakit COVID ataupun bukan COVID ataupun non-COVID, semuanya sangat bergantung kepada upaya dan ikhtiar kita. Tapi pertanyaan kritisnya,
Yang pertama, apakah semua orang yang memegang teguh dengan sangat disiplin protokol kesehatan dijamin tidak akan dihinggapi COVID-19? Atau pertanyaan yang kedua, apakah juga pasti dijamin orang yang teledor, tidak disiplin, tidak menegakkan protokol kesehatan, pasti akan dihinggapi penyakit COVID-19? Jawaban dari dua pertanyaan itu sama-sama belum tentunya. Tetapi Allah mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk menyempurnakan, untuk mengoptimalkan ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, kalau sudah berusaha, kalau sudah mengupayakan yang terbaik, masih juga kena musibah, nah itulah takdir. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitabnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu menjelaskan sebuah kisah tentang betapa niat sebelum beramal itu sangat penting sekali. Jadi Syekh Shalih bin Utsaimin ini membacakan kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat ada seorang lelaki yang dia berperang habis-habisan. Dia membunuh musuhnya dengan penuh gagah berani. Tidak tampak dalam wajahnya takut ataupun khawatir akan terkena pedang ataupun tombakan ataupun panah. Dia berperang sampai kemudian memunculkan kekaguman di antara para lelaki dewasa, di antara para prajurit pada waktu itu. Diceritakanlah kemudian orang ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Tidak. Orang itu calon penghuni neraka. Orang-orang kaget. Dia berperang dengan sebegitu gagah berani. Kok kata Nabi, orang ini jadi calon penghuni neraka. Kemudian orang-orang mengikuti perilaku lelaki ini dikarenakan penasaran. Ada sesuatu yang paradoks antara yang dilakukan dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat lelaki ini tersambar panah musuh. Kemudian dia merasa sakit. Dalam kesakitannya itu, dia merasa putus asa. Dalam keputusasaan itu dia umpat apapun disebabkan karena kesakitannya. Kemudian di dalam riwayat itu disebutkan, dia kemudian menancapkan pedangnya di atas tanah, menghadap ke atas, dia biarkan dadanya, dia tekan dadanya ke atas pedangnya, dibenamkannya dirinya, sampai kemudian ujung pedangnya tembus kepada punggungnya. Jadi dia membunuh dirinya sendiri karena malu terhadap apa-apa yang dia terima. Kemudian disampaikanlah kepada Nabi kisah itu. Dan Nabi mengatakan bahwa itulah contoh dari orang yang beramal seperti amalan ahli surga. Tetapi di penutup usianya, maka dia menjadi seorang penghuni neraka. Jadi itu salah satu contoh. Oleh karena itulah maka
Nabi menjelaskan di dalam hadis ini supaya kita semuanya mengoptimalkan, memaksimalkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Karena peningkatan kuantitas dan peningkatan kualitasnya itu memberikan pengaruh baik terhadap kualitas hidup di dunia, apalagi kualitas hidup di akhirat. Mas Dokter, silakan di-scroll, dipindahkan pada slide berikutnya. Nah, kemudian Syekh Abul Hasan al-Asy'ari itu juga menggunakan ayat ini ketika menjelaskan tentang takdir. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Itu firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Dan tidak ada selai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak akan jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu pun yang basah ataupun yang kering, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata atau di dalam kitab Lauh Mahfuz. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekh Imam Abul Hasan al-Asy'ari menggunakan salah satunya ayat ini untuk menjelaskan kemaha berilmuan, kemaha kasih sayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satupun yang lepas dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat ini menjelaskan tidak ada satu biji pun yang basah atau yang kering di dalam kegelapan bumi. Artinya tidak ada yang tahu, entah itu malam, entah itu siang, entah itu di hutan yang tidak pernah dijamah oleh manusia, tidak satu biji pun akan jatuh ke atas bumi, tidak akan selembar daun pun yang akan rontok di muka bumi, kecuali semuanya sudah Allah tetapkan di dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, ayat ini menjelaskan tentang jaminan. Jaminan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa jika Allah tidak menetapkan atas kita satu hal, maka itu tidak akan terjadi. Jika Allah tidak menetapkan memberikan kita kebaikan, maka tidak akan datang kebaikan itu. Dan jika Allah tidak menetapkan kepada kita keburukan, maka tidak akan ada keburukan itu. Jadi ayat-ayat seperti ini memaksa kita untuk memahami betapa beramal secara optimal, beramal secara maksimal itu adalah keharusan. Jadi bagian kita adalah beramal dengan sebaik-baiknya berdasarkan niat tulus mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman yang Allah anugerahkan kemuliaan kepada mereka, yaitu para dokter. Saya selalu mengatakan bahwa para dokter, tenaga-tenaga kesehatan itu adalah orang-orang yang dekat dengan surga. Bagaimana tidak dekat dengan surga? Mereka mempertaruhkan skillnya, mempertaruhkan pengetahuannya, tidak untuk keselamatan dirinya saja, tetapi juga untuk keselamatan dan kemaslahatan orang lain. Dalam hal ini adalah pasiennya. Jadi, kalau ada manusia yang selamat dari penyakit apapun, tetapi dia berada di rumah, dia menjauhi kontak dengan manusia, dia tidak membantu manusia, itu lumrah. Karena dia mengisolir diri untuk tidak kontak dengan manusia. Tetap dokter dan tenaga-tenaga kesehatan, dia tidak punya pilihan, kecuali harus memilih kontak dengan manusia. Kontak dengan pasien yang beragam. Dengan sebuah risiko, dia akan tertulari penyakit-penyakit yang ada pada diri pasien. Sehingga mereka-mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat seperti ini akan sangat mungkin dihinggapi kekhawatiran yang berlebih. Jadi takut itu lumrah. Takut itu manusiawi. Tapi ketakutan itu menjadi tidak lumrah. Karena basicnya bukan ilmu. Basicnya bukan pengetahuan. Takut itu lumrah, tidak ada manusia yang tidak takut. Tetapi ketakutan, terlalu takut, itu menjadi tidak lumrah karena itu lebih disebabkan karena kekhawatirannya dibanding kepada ilmunya. Nah, oleh karena itulah maka saya sering sampaikan dalam kajian-kajian pengajian teman-teman dokter bahwa dokter dan teman-teman kesehatan itu dekat sekali dengan surga. Oleh karena itu, penting untuk mengkalkulasi resiko. Karena teman-teman dokter adalah teman-teman yang siap menerima risiko, maka bayangkan betapa meruginya mereka jika mereka tidak berilmu tentang niat, jika mereka tidak memiliki pengetahuan tentang niat. Risikonya jauh lebih besar daripada orang yang ada di rumah. Tetapi ketika tidak ada niat yang benar di dalam hati mereka, sungguh itu adalah kerugian yang sangat besar. Oleh karena itulah maka yang melawan penyakit-penyakit ini adalah dokter dan para ilmuwan. Nakes yang terlibat dengan pasien. Itulah pejuang-pejuang yang ada di lapangan. Sementara yang lainnya tidak ada kaitannya dengan penyakit dan pasien. Nah, oleh karena itulah maka ayat-ayat seperti ini meneguhkan hati panjenengan, menguatkan kepercayaan panjenengan, dan pada akhirnya itu membuat panjenengan merasa bersyukur kepada Allah, dapat memperbanyak amal soleh yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang lainnya. Kalau saya tidak bisa. Saya tidak punya cukup ilmu. Apalagi tidak ada skill. Maka ketika saya melakukannya, itu adalah kezaliman. Bagaimana tidak boleh? Ilmu tidak ada, skill tidak ada, tetapi memaksakan diri untuk melakukan. Sementara yang Allah anugerahkan skill, ilmu, dan pengetahuan jika tidak melaksanakannya, itu juga kezaliman. Karena tahu, tetapi tidak mengamalkannya. Karena berilmu, tetapi tidak menunaikan ilmunya. Oleh karena itulah maka kajian-kajian seperti ini
menjadi begitu penting bagi kita semua. Silakan di scroll pada slide berikutnya. Ini ada, Mas Dokter, saya sampai jam berapa ini? Izin Ustaz, jadwalnya sampai jam 5 Ustaz. Sampai jam 5. Berarti Tapi nanti mungkin ada sesi tanya jawab Ustaz. oke, saya akan berhenti pada jam, saya akan selesaikan pada jam 5 kurang 15 menit. Ya, siap Ustaz. Siap. Ini ada referensi bagus. Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi itu menukil sebuah riwayat yang sama di dalam masing-masing kitab tafsirnya ketika menafsiri surat Al-An'am ayat 59 ini. Jadi baik Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi itu menukil hadis riwayat Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Ibni Shihab an Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Jadi Nabi memberikan penjelasan bahwa ada 5 kunci perkara yang gaib. Ada 5 perkara, ada 5 kunci perkara yang gaib. Yang tidak ada satupun bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama, ilmu tentang kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yunzilul ghaith. Ilmu tentang kapan turun hujan, di mana turunnya, berapa banyak curah hujannya, itu semuanya ada dalam genggaman Allah Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga satu-satunya pihak yang mengetahui apa jenis kelamin bayi di dalam rahim. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran itu ada satu alat yang bisa digunakan untuk melihat bayi itu jenis kelaminnya apa, itu mereka hanya memprediksi. Mereka hanya menduga. Yang namanya dugaan, ya bisa benar dan bisa tidak. Seperti ramalan cuaca, itu juga bersifat prediksi. Bisa benar, bisa tidak. Tetapi kepastian ilmu tentangnya itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk berikutnya, wama tadri nafsun mada taksibu ghadan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok. Nanti sore, nanti malam pun tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana, di bumi mana dia kelak akan mati. Innallaha alimun khabir. Allah itu maha berilmu, lagi maha mengetahui. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak heran kalau kemudian Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi sama-sama menulis riwayat ini sebagai basic beliau untuk menafsiri ayat yang ada di dalam surah Al-An'am ayat 59. Jadi sebenarnya bagian manusia itu hanya beramal secara optimal, secara maksimal dengan dasar niat
mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu bukan bagian manusia. Yang lainnya itu adalah bagian Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak-bapak dan Ibu-ibu perhatikan seorang petani. Petani itu bagiannya hanya datang ke sawah, kemudian menanam biji-bijian itu, selesai. Apakah dia menunggunya sehari semalam, berhari-hari tidak pulang ke rumah? Tidak. Sesudah itu semuanya dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba cermati seorang suami dan seorang istri yang berharap keturunan kepada Allah di dalam doa-doanya. Bagian mereka hanya mempertemukan sperma dan telur. Selesai. Dan sesudah itu bukan mereka yang mengerjakannya. Sesudah itu dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba cermati para peternak kambing, peternak sapi. Mereka hanya mempertemukan sapi jantan dan sapi betina. Dibuat suatu kondisi yang kemudian mereka mempertemukan sperma dan telurnya. Itu bagian manusia. Sesudah itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan. Bahkan kalau kita mencermati pekerjaan panjenengan para dokter, panjenengan mendeteksi, mendiagnosa gangguan-gangguan pasien tertentu. Maka panjenengan atas diagnosa itu memprediksi inilah obatnya. Panjenengan memerintahkan kepada pasien minum obat ini berapa kali dengan dosis ini dan takaran ini. Dilakukan oleh pasien. Sesudah itu semuanya Allah yang mengerjakan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tugas manusia itu memang hanya beramal. Dan sisanya adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian kita itu adalah upaya maksimal menegakkan prokes. Pakai masker. Bahkan sekarang kabarnya harus double maskernya. Sekarang ini maskernya harus pakai masker kesehatan, kemudian ditambah dengan masker yang lainnya, kemudian menjauhi kerumunan, tidak makan bersama. Sesudah itu Allah yang mengerjakan semuanya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi semuanya menegaskan kepada kita bahwa memang bagian kita adalah beramal, berikhtiar secara maksimal. Mas Dokter, silakan di scroll pada slide berikutnya. Oke, ini penutup. Sebagai penutup kajian, referensi-referensi tersebut menegaskan kepada kita beberapa. Yang pertama, pengetahuan tentang takdir atau ketetapan Allah atas semua makhluknya di kehidupan ini berada di dalam genggamannya. Jadi tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah dan tidak ada yang lepas dari ketetapannya. Tidak ada satupun yang mampu mengubah atau membatalkannya kecuali dirinya sendiri berdasarkan keluasan ilmu dan kasih sayangnya. Jadi penting itu. Penting untuk memegang teguh bahwa semua ketetapan itu ditetapkan berdasarkan keluasan ilmu. Keluasan ilmu itu maksudnya ketetapan itu
tidak ditetapkan dengan kesalahan, dengan kekeliruan, dengan terlalu jauh atau terlalu dekat, terlalu lebih atau terlalu kurang. Jadi kecermatan ilmu Allah membuat ketetapannya juga cermat. Jadi ini untuk membuat manusia tidak berpikir ada takdir yang keliru. Takdir Allah itu ditetapkan berdasarkan keluasan ilmunya. Yang kedua, berdasarkan kasih sayangnya. Supaya manusia tidak berpikir bahwa ketetapan Allah itu bersifat menyiksa. Ketetapan Allah bersifat menghukum. Takdir Allah bersifat menghinakan, menistakan. Tidak ada. Pemikiran-pemikiran seperti itu disebabkan karena ketiadaan ilmu yang ada pada diri manusia. Jadi maha suci. Maha suci Allah itu memberikan yang buruk karena dia raja yang kaya, yang memiliki hal yang baik-baik. Jadi kalau manusia menetapkan keburukan itu lumrah. Karena manusia tidak ada yang kaya. Yang dia punya kadang-kadang kebaikan dan kadang-kadang keburukan. Tetapi Allah Maha Kaya. Kekayaannya mencakup langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Dan bahkan yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Yang kedua, yang menjadi bagian dari kehidupan seorang hamba adalah menyempurnakan kuantitas dan kualitas amalnya dengan mendasarkannya pada keimanan. Ya, menyempurnakan kuantitas dan kualitas amalnya dengan mendasarkannya pada keimanan. Cukup? Belum. Sesudah iman, mendasarkan kepada keikhlasan dan ketulusan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesudah ini baru kemudian melihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita proses menunaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya melalui berbagai macam bentuk dan cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan melalui berbagai macam cobaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan melalui berbagai macam kenikmatan. Ini yang perlu kita pegang teguh supaya selain kita menjadi bijak, selain kita tidak terjerumus ke dalam penyimpangan atau berlebihan ataupun ketiadaan pengetahuan, maka keyakinan-keyakinan seperti ini menjadi begitu penting bagi kita untuk kita pegang teguh dan kita tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Mas Dokter, insya Allah itu kajian kita. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Mas Dokter, silakan barangkali kita bisa berdiskusi sampai pukul 5 sore. Alhamdulillah. Bisa ditutup slide-nya. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Kita telah mendengarkan ceramah dari Ustadz Syamsul Ma'arif. Selanjutnya saya bacakan. Ini ada satu pertanyaan, termaksud mungkin pernyataan Ustadz, dari Bapak Ahmad Humaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Minta izin bertanya Ustadz, dari sisi keimanan dan keilmuan dalam penyembuhan penyakit, tampaknya ikhtiar manusia hanya 1% dibanding takdir dan ketentuan Allah yang 99%. Contohnya pada kasus COVID, di mana dokter itu hanya memberi obat, memasukkan obat dalam tubuh melalui mulut dan atau suntikan. Jadi usaha manusia itu hanya 1% itu. Selanjutnya obat bereaksi, tubuh manusia bereaksi dengan antibodinya, hal itu berlangsung secara otomatis atau sunatullah. Reaksi ini yang menentukan dalam penyembuhan penyakit, dibanding usaha manusia yang hanya memasukkan obat saja. Hal ini adalah takdir dan ketentuan Allah atas tubuh manusia. Jadi takdir dan ketentuan Allah menyembuhkan pasien adalah 99%. Bagaimana tanggapan Ustaz? Subhanallah. Ini adalah
keyakinan orang-orang yang beriman. Jadi luar biasa. Ini adalah penjelasan mereka-mereka yang langsung terjun di dalam kegiatan penyembuhan pasien-pasien COVID. Jadi tidak akan muncul pemikiran dan keyakinan seperti ini kecuali dengan keimanan. Sebagaimana tadi saya contohkan, seorang petani itu ketika menanam padi, tugasnya cuma datang ke sawah, menanam biji, selesai. Sesudah itu Allah semua yang mengerjakan. Diperkuat dengan contoh dari Bapak yang bertanya ini, beliau mengatakan bahwa dokter itu hanya menyuntikkan, hanya memasukkan obat ke dalam pasien yang sudah positif karena COVID. Cuma memasukkan saja. Dan selebihnya Allah yang mengerjakan. Apakah obat itu bisa efektif? Apakah tidak ada gangguan komplikasi yang lainnya? Apakah tidak ada gangguan-gangguan organ yang lainnya? Itu Allah semuanya yang mengerjakan. Sesudah itu dokter memonitor yang dibantu oleh peralatan-peralatan, dan itu adalah produk keilmuan yang bersifat memudahkan. Itu betul yang disampaikan oleh Bapak yang bertanya, Pak Dokter ya, aktivis nakes yang barusan bertanya, bahwa barangkali coba saya ulangi lagi, beliau mengatakan bahwa 99% itu bagian Allah yang menyembuhkan, dan 1% itu bagian manusia, dalam hal ini adalah dokternya. Oleh karena itu, mereka-mereka yang memiliki keimanan akan sangat mungkin meyakini hal seperti ini. Tetapi yang tidak memiliki keimanan, maka dia tidak akan mungkin bisa mengatakan, menulis kalimat-kalimat yang seperti ini. Jadi betul. Itu betul. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan manusia adalah, baik pasiennya ataupun dokternya, adalah meningkatkan kualitas amalnya. Sang dokter meningkatkan skillnya, pengetahuannya, untuk mendekatkan kesembuhan pada pasiennya, dan pasiennya pun juga meningkatkan upayanya, usahanya, untuk meningkatkan imunitas dirinya. Dua-duanya berupaya meningkatkan, tetapi yang menyembuhkan tetap ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa, bagus sekali. Betul. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ini sepertinya Ustadz dari chat ini sudah tidak ada lagi pertanyaan Ustadz. Ini kan kita insya Allah sudah hampir di ujung waktu, karena kita masih ada kesempatan kurang lebih 7 menit. Kami dari panitia bermohon kepada Ustadz, mengingat kondisi kita dalam pandemi seperti ini, mungkin Ustadz berkenan memimpin doa Ustadz kepada kita semua, terutama kepada guru-guru kami, senior-senior kami, teman sejawat kami yang sedang ditimpa musibah wabah COVID-19 ini, biar diberikan kesabaran dan ketabahan Ustadz. Ustadz, kami persilahkan Ustadz memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabb, ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana, Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Allahumma rabbana ighfir lana wa ikhwanina bil iman waj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma ya Allah ya Maha Rahman. Allahumma ya Allah ya Maha Rahim. Allahumma ya Allah ya Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Allahumma ya Allah ya Syafi yang Maha Menyembuhkan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala khilaf kami ya Allah. Ampunkanlah segala berlebihan kami ya Allah. Sesungguhnya tidak ada zat yang mengampunkan dan membersihkan kesalahan, menghapus kekhilafan kecuali dirimu, zatmu ya Allah, Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah yang Maha Menyembuhkan. Sesungguhnya penyakit-penyakit ini adalah milikmu. Penyakit-penyakit ini berasal darimu. Dan sesungguhnya mereka ada dalam kekuasaanmu. Ya Allah yang menyembuhkan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami. Keluarga-keluarga kami. Kolega-kolega kami. Guru-guru kami. Senior-senior kami. Yang sekarang ini sedang kau uji dengan penyakit ini ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan hati mereka untuk menerima ujianmu ini. Lapangkanlah dada mereka, tinggikanlah kesabaran mereka. Ya Allah, karena itulah sesungguhnya yang akan mendekatkan mereka dalam kesembuhan. Ya Allah, kepada saudara-saudara kami yang sekarang masih sulit untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, mudahkanlah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada saudara-saudara kami yang sekarang ini masih sulit dengan pembiayaan dalam pengobatan, maka ringankanlah. Sesungguhnya tidak ada yang memudahkan kecuali Engkau, dan tidak ada yang meringankan kecuali Engkau. Ya Allah, Allah yang Maha berilmu, ya Allah yang Maha mendengar. Kepada senior-senior kami, saudara-saudara kami, kolega-kolega kami yang sudah Engkau tetapkan untuk kembali menghadap-Mu karena takdir-Mu. Jadikanlah Engkau ampunkan semua dosa dan kesalahan mereka. Ampunkanlah kekhilafan mereka. Lapangkanlah kubur mereka. Beratkanlah timbangan kebaikan mereka. Dan ganjarilah mereka dengan kebaikan yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga mereka keluarga yang tabah. Tabahkan mereka, sabarkan mereka, kokohkan hati mereka. Jagalah baik sangka mereka kepada-Mu, ya Allah, dan jauhkanlah mereka dari berburuk sangka kepada-Mu. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, kuatkanlah hati kami, sabarkanlah jiwa kami, teguhkanlah sikap kami dalam menghadapi cobaan penyakit ini. Jagalah tetap tegak di dalam hati kami, baik sangka kami kepada semua ketetapan-Mu. Jauhkanlah dari kami, ya Allah, buruk sangka terhadap ketetapan-Mu. Ya Allah yang Maha Berkuasa, segera angkatlah penyakit ini. Segera angkatlah pandemi ini. Dekatkanlah kami, ya Allah, dengan masjid-Mu yang selama ini sudah kami jauhi. Ya Allah, dekatkanlah orang-orang yang beriman dengan kitab-Mu yang selama ini jauh mereka untuk mengkajinya di dalam rumah-rumah-Mu. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Syamsul Ma'arif. Insya Allah doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti janjinya. Berdoa di hari Jumat pada asar, insya Allah doa akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada para peserta, saya ucapkan jazakallah khairan. Alhamdulillah kita sampai di akhir acara. Sebelum kita menutup kajian sore ini, izinkan saya mengucapkan permohonan maaf jika ada banyak salah-salah kata, salah tindakan dan teknis dari acara ini. Sebelum kita menutup, baiklah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz. Mohon izin, live. Ya, silakan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.